Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan hidayah dan disempurnakan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama kembali hadir dalam program bulanan kita, yakni dalam rangka bermajelis zikir dan dilanjut dengan ta'lim. Moga-moga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang kita niatkan, apa yang bakal kita dengar dan kita kaji, moga-moga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi satu sebab untuk kita mendapatkan keselamatan, kesehatan, kelancaran, keberuntungan insyaallah fid dunya wa fil barzakh ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin al-hadirat rahimakumullah, sebagaimana maklum kita masih di awal-awal karena memang perlu sebelum kita berjalan bersama, sebelum kita melakukan sesuatu, para ulama menyatakan wahdatul hadaf qabla wahdatis shaf. Hendaknya ada kesatuan visi dan misi, ada kesamaan persepsi, tujuannya kemana, sasaran targetnya apa, baru kita rapatkan barisan. Ibaratnya jurusan angkotnya kemana, baru naik, betul nggak? Apa naik dulu baru tanya jurusan mana? Yang mana Pak? Naik dulu baru nanya jurusan, atau kita lihat jurusannya apa, nomor berapa, baru naik? Yang mana nih? Naik dulu aja deh. Coba dulu, nyampe mana kan gitu ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita ini kayak begitu. Orang mau ikut ngaji itu, coba dulu, kali aja asik kan gitu. Loh, ini gak pernah naik angkot kayaknya. Ya, nggak pernah naik kereta, naik dulu aja, nanti nyampe mana kumaha engke wae, ada kongke kumaha gimana. Makanya harus ada kesamaan, kata para ulama, wahdatul hadaf. Ngapain, tujuannya apa kita ngaji itu, gitu ya. Penting nggak kira-kira? Sejauh mana ya, efeknya bagi kehidupan kita. Sebab ada orang itu kayaknya nggak butuh pengajian, dia butuhnya gajian. Ayo lebih butuh mana, gajian sama pengajian?
Dua-duanya. Nah, ini masalah. Kalau dua-duanya saya nggak ada gajiannya, Pak. Dan nggak butuh saya sekarang ini. Ngaji di sini nggak usah repot-repot ngamplopin ya. Lalu sembunyi-sembunyi nggak ada. Maaf dikit, nggak, kenapa ngomong begitu ya? Nggak usah repot, sudah panitia nggak usah pusing ngurusin gituan. Saya tujuannya bukan itu, jangan sampai nanti malah jadi penyakit bagi saya. Ya. Ini harus kita samakan persepsi dulu. Saya berkali-kali ngaji, merintis pengajian gitu. Yang ribet mah urusan apa coba? Bukan urusan ngajinya. Panitianya bingung ngurusin komsusi, ngurusin bagaimana ngasih transportasi. Saya bisa jalan. Ya. Yang harus dipikirkan ini kira-kira pengajian kita ini benar nggak nganterin kita kepada tujuan, sasaran, dan target tadi. Jadi kita harus ngerti bersama. Mumpung belum lama-lama gitu. Udah kadung lama, kok nggak nyampe-nyampe saya kan gitu. Udah kadung naik angkot, oh Pak, ini nyampe mana Pak? Lah sama tadi mau kemana? Lah Bapak tadi naik itu mau kemana? Nah betul nggak ini? Iya, kudu begitu. Jadi kita sebelum berjalan ini, yang bagus itu tahu tujuan. Dan angkot yang enak itu ditulis di situ, gitu. Tidak hanya nomornya saja, tapi ada Sukasari mana gitu ya, awal sampai akhir. Loh, yang bagus lagi jangka pendek, tujuan pendeknya mana, awalnya Bubulat misalnya, jangka menengahnya Loji Sindang Barang, Pancasan, Sukasari. Kira-kira bagi makmum, bagi jamaah, bagi penumpang enak nggak kalau dikasih begitu? Wah enak. Oke nih, betul nggak ini? Oh iya. Loh kita ngaji ini terus bukan asal ngecebret, ngomong sekenanya sendiri. Loh bahaya. Resikonya besar bagi yang ngomong itu. Sebab apa? Kepentingannya siapa yang dia sampaikan? Sekarang saya tanya, orang ngaji itu atas kepentingannya siapa coba? Disuruh Pak RT, disuruh Bapak E. Siapa yang nyuruh kira-kira? Ya nggak tahu siapa yang nyuruh. Iya tuh, Pak Dani yang ngundang, kan gitu. Ini kita harus kembali kepada konsep yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Itu emang Nabi tahu-tahu ngomong itu, ngajak orang itu bangun tidur gara-gara nginep di goa, terus tahu-tahu kayak sekarang dari goa tahu-tahu keluar ngaku jadi Nabi gitu. Ya, apa maksudnya? Allah ceritakan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, ya Muhammad, itu bukan jalan sendiri, itu bukan semaunya sendiri, tapi apa? Ada penulis naskahnya, ada sutradaranya yang menyuruh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Allah sendiri yang menyatakan, ya Muhammad, inna arsalnak, kami yang mengutus engkau ya Muhammad dengan satu ajaran, satu risalah. Nah ini kalau kita nggak ngerti apa risalah Nabi selama 23 tahun tadi, garis besarnya, ya minimal garis besarnya dulu deh, itu apalagi sampai rincian-rinciannya, ya itu kita kalau mau hitung-hitungan nih, kita ngitung ya. Silakan yang pegang HP siap-siap HP-nya, hubungi Mbak Mita atau Mas Aldo, siapa? TAI. Ya TAI. Ya,
Umpama nih Nabi dikasih risalah sama Allah, dikasih ajaran, kira-kira ngajarnya sehari berapa kali? Umpama sehari berapa kali? Pagi ketemu sahabat ngajar nggak? Ngajar satu hadis berarti ya pagi. Siang nyampein lagi nggak? Apa libur tidur gitu Nabi? Hah? Nyampein lagi nggak? Nyampein. Emang siang malam Ustaz? Loh, baca ayat. Nabi sebelumnya itu surat Nuh, coba dibuka. Ya toh. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya ngajak umatku ini siang malam ya Allah. Saya menjelaskan, saya ngajar, saya tausiah, saya ngaji, membimbing mereka kapan? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Nabi yang mana Pak sebulan sekali? Hah? Sebulan sekali. Siang malam disebut sama Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kalau kita disuruh ngikutin Nabi Nuh, bisa nggak? Gampang, rekam aja, pencet aja Pak siang malam. Sekarang bisa nggak? Bisa zaman sekarang. Ya dah, nggak ada alasan. Waduh, saya nggak bisa hadir. Zaman dulu nggak bisa hadir, nggak bisa ngikutin zaman dulu. Sekarang ada liga di sebelah sono, orang sini bisa ngikutin nggak? Bisa. Giliran liga pinter, giliran ngaji jadi on. Giliran urusan ilmu kagak ngerti-ngerti juga. Kenapa Pak? Santai aja Pak. Giliran liga itu loh, wasitnya nyuruh mencet YouTube nggak? Enggak. Wala pemain bolanya yang ngundang nge-SMS tiap hari ke jamaahnya gitu? Enggak. Lu kenapa giliran pengaji nunggu diundang? Nunggu di SMS-in? Berarti muridnya Ronaldo. Ronaldo pernah ngubungin ya? Tonton saya ya, nanti saya bakal main gitu. Ini kenapa orang sekarang tuh? Kok nggak paham-paham? Ini zaman apa? Bukan zaman batu, bukan zaman dulu. Zaman Mbak Ai, zaman Teh Ai. Kok nggak ngerti-ngerti? Ya Allah. Ayo kita hitung. Nabi kita pagi ngajar nggak? Ngajar. 1. Siang ngajar. Ketemu lagi siang, ketemu orang, ngajar lagi 1 hadis lagi. Sore ngajar, ketemu lagi 3. Malam ngajar. Umpama sekali ketemu pagi, sore, siang, malam 1 berarti sehari kan 4 hadis sehari. Gitu? Sehari berapa? 4 hadis. Nabi berapa tahun menjalankan tugas dari Allah? 23 tahun. Berarti setahun dikali 365 dikali 23, ketemunya berapa? 33.000 hadis. Nah, pertanyaan saya, ada 10 apa? Hah? Ya dah, 10 ada apa? Mau setoran? Paling yang tadi aduknya mata. Hadisnya Bang Haji itu. Ya dah. Sampai ada yang muncul apa kita ngaji hadis-hadis Bang Haji. Aduh, giliran Bang Haji pada apal ya tuh. Hadis kagak apal. Itu ayat ya 6.200, ada yang bilang menghitung ulama 6.066. Itu 23 tahun disampaikan sama Rasulullah SAW. Wah, hadisnya berapa? Kalau sehari tadi ngajar 4 kali berarti 33.000. Nah, sekarang tanya Mbak Ai,
tanya Teh Ai, Teh, kalau Nabi ngajar 23 tahun, kira-kira jumlah hadisnya berapa? Yang di Sahih Muslim, Bukhari, yang di Kutubus Sittah gitu. Berapa jumlah hadis di Kutubus Sittah? Tolong hitungin Teh gitu. Jawab dia. Iya, yang mana itu gitu. Ada berapa Pak? Belum. Faktor sinyal dulu. Nah, jadi kebayang sama kita apa yang dibawa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang umat ini subhanallah, ya toh, 10 hadis saja. Berapa? 34.000 tuh hitungannya. Mirip kan? Logikanya itu begini, 34.000 kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu belum Muwatta, belum lagi Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musannaf Abu Bakar Ibn Syaibah, Musannaf, banyak kitab hadis. Imam Al-Qattani dalam kitab Al-Mustatraf, dalam kitab Al-Mustatraf beliau membaca kurang lebih 400.000 kitab hadis, kemudian diringkas di situ. Saya nggak kebayang ya apa ada orang baca 400.000 judul kitab. Akhirnya diringkas dalam kitab Al-Mustatraf. Imam Abu Ja'far Al-Qattani kalau nggak salah. Ada di Dukurium kitabnya. Dukurium. Jadi kenapa saya sampaikan begini? Ini ajaran Nabi itu sangat luas. Itu pun di tengah-tengah pembelajaran, ya toh, Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathura alaina. Ya Nabi, syariat Islam ini udah banyak banget, liar gitu. Hadis banyak, ayat panjang, ya toh. Ya kayak kita kemarin kalau hadisnya panjang dikit kan liar, ngapalinnya ya. Giliran hadis pendek aja, ngantri yang setoran ya. Aduhnya mata, ngapalnya gitu doang. Pendek soalnya. Dan ada dukungan dari Bang Haji. Kalau Bang Haji nggak ngebahas itu kayaknya nggak hafal juga. Aduh. Itu sahabat sampai tanya, ya Rasulullah, ini syariat Islam udah banyak banget ini. Ya, kasih kami nasihat supaya kami bisa berpegang teguh ajaran yang mana sih yang bisa kita pegangi, itu aja nanti supaya kita selamat. Jadi sahabat dulu mikirnya sederhana gitu, gitu. Kepingin selamat gitu aja. Karena apa? Untuk nyari beruntung kayaknya waduh, mungkin ya sama kayak kita gitu ya, namanya sahabat ya, punya istri, punya anak, ya ada yang berangkat pagi pulang sore, itu sama kehidupan kita juga manusia gitu. Wah, akhirnya apa? Dikasih beberapa poin ajaran supaya itu yang ditekuni. Wah, sampai ada lagi peristiwa sampai jadi yang namanya hadis Jibril. Malaikat Jibril ya alaihissalam itu begitu turun sama Nabi, itu dibahas dalam kitab Kashful Ghummah an Jami'il Ummah lil Imam Asy-Sya'rani alaihi rahmatullah. Macam-macam malaikat Jibril turun itu. Kadang ketemu sama Rasulullah dalam bentuk aslinya, itu yang paling berat waktu di Sidratul Muntaha. Kadang-kadang nggak dikenali Nabi, begitu sudah keluar baru kenal. Kadang-kadang kedengar suaranya Nabi kenal, tahu-tahu dibuka pintunya, ahlan wa sahlan, digandeng suruh masuk. Malaikat Jibril mau masuk rumah Nabi itu ketok pintu dulu, dan Nabi hafal cara ngetoknya malaikat Jibril. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Ketok malaikat Jibril gimana? Anda ketokannya Israel beda lagi mah. Itu diceritakan semua gitu.
Itu kan semua detail ulama. Lu kalau 34.000 hadis itu cerita apa saja. Ya sayangnya kita ini, ya itulah korban sistem gitu ini. Gitu. Yang ilmu wajib kita nggak tahu, yang nggak harus kita tahu malah pinter kabeh, malah ngerti. Gitu. Nah disitulah makanya dalam pertemuan kali ini saya pengen bahas kenapa ada ilmu wajib. Apa sih maknanya ilmu wajib itu? Supaya apa? Kita kalau nggak ngaji ilmu wajib itu ngerasa dosa, ngerasa bakal kacau. Tapi kan sekarang orang nggak ngaji ngerasa begitu nggak? Enggak. Pak, minggu depan aja ya, bulan depan aja. Gitu kayak nggak ngerasa apa-apa dia. Apa sebab? Konsep pengertian tentang ilmu wajib ini belum ada sales yang bisa ngejelasin. Sales marketing akhirat ini kurang. Tapi sales panci pada pinter. Sales panci, tahu sales panci? Nah, itu ibu-ibu nggak niat beli. Saking pinternya dia ngoceh ini, ya deh jadi gitu. Nah ini sekarang zaman kita ini kekurangan sales sehingga pengajian sepi, la yamutu fiha wala yahya. Itu nggak mati ya nggak hidup, diplesetin jadi nggak bermutu, ngabisin biaya. Itu pengajian zaman now itu. La yamutu fiha wala ya, yang nggak bermutu ngabisin biaya. Mikirin amplop, konsumsi, itu dipikirin. Ini pengajian mau kemana? Tujuannya apa? Nah, makanya kita sampaikan ini pengajian nanti ya kalau kita sepakati minimal wajibnya dulu aja deh. Gitu. Lah kalau mau mengkaji syariat Islam 34.000 hadis, konslet kita. Itu para masyayikh aja yang mondok, yang belajar, ya toh, pagi sore siang malam ngaji sama para masyayikhnya lagi kadang butuh 10 tahun, butuh 20 tahun begitu. Loh kalau bapak-bapak suruh ngaji 20 tahun, kira-kira pada protes semua. Apa setuju? Kan gitu. Nah, makanya sampai ada cerita malaikat Jibril turun, ya toh? Nah, kali ini nggak dikenali. Beda sama sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu datang, ya toh? Ketok pintu, seringnya dalam rupa Sayyidina Dihyah Al-Kalbi, karena orangnya ganteng. Sayyidina Dihyah itu gagah, tinggi, ganteng gitu. Ya, jadi sahabat yang melihat macam-macam. Sahabat yang di sekitar Nabi mah ada yang bisa ngelihat waktu malaikat Jibril datang, ada yang ngira oh itu Dihyah gitu. Begitu sudah berangkat, Nabi baru ngasih tahu, siapa tadi kau ngeliat ya? Enggak ya Rasul, ya enggak ngelihat. Siapa tadi? Kau tahu nggak? Oh iya, engkau ngobrol sama dia. Bukan, itu Jibril gitu. Gitu, macam-macam. Wah, kata para ulama nanti sahabat yang bisa melihat malaikat Jibril itu ada berkelas. Ada yang bisa ngelihat sendirian, yang lain nggak ketahuan. Gitu. Yang nggak begitu berarti gawat ini. Berarti makom tinggi tapi resiko. Gitu. Apa resikonya? Di akhir hayat pasti buta matanya. Kalau kagak kuat ngelihat sendirian, modiar, meninggal kayak orang kafir waktu perang Badar. Ada 2 orang. Biasa kalau ada pertandingan kan gitu, 2 orang ngeliat di gunung. Kumaha ya? Ente dukung yang mana? Kanan kiri? Kanan mah yang kanan. Oh yang kiri menang. Kanan lah, ini mau banyak, itu mah dikit. Anak mah kanan wae. Quraisy maksudnya. Enggak, anak ini mah nabi asli. Wow, kata siapa? Ribut tiba-tiba dari atas malaikat Jibril dengan pasukannya. Ya dah? Malaikat Jibril bilang, "Uqdum hazu." Ayo hazu, maju. Melihat, ngelihat kuda malaikat. Dua-duanya geblak. Yang satu modiar, yang satu pingsan. Ada dalil ngelihat malaikat itu nggak gampang. Ada ustaz ngaku ngelihat malaikat? Nggak ada. Ngelihat jin banyak. Karena jin bawahan kita. Jin sama manusia tinggi mana derajatnya? Manusia. Loh kok ada orang ngelihat bawahannya manusia kok jadi ustaz? Ini kumaha ya? Iya dah.
Ada bos sering lihat OB, berarti naik derajat apa turun? Loh kok sekarang ada orang bisa ngelihat jin kok dipanggil ustadz, ini kenapa? Konslet ada konsep berpikirnya. Ada manusia kerasukan jin, ini manusia konslet berarti. Orang kita yang lebih tinggi derajatnya kok. Masa ada bos diatur sama OB? Bos apa dah? Bos Aan. Kalau ada orang kesurupan itu sudah paling parahnya orang itu. Kita yang nyurupin ke jin harusnya. Ente nyurup ke jin, suruh sana. Ada nggak ceritanya jin disuruh-suruh dalam Al-Quran? Ada. Nabi siapa coba? Nabi Sulaiman. Lu pinter kalau gini. Nah, kenapa kalau ada tetangga saya kesurupan? Bingung kakak. Keplak aja. Ngapain lo? Mengir? Gitu. Oh takut dah. Manusia kurang bener ya begitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita kembali. Jadi kadang-kadang sahabat keberatan banyak ajaran Islam. Terus ada lagi cerita hadis Jibril. Malaikat Jibril tiba-tiba turun, gak ketahuan sama Nabi. Tahu-tahu lagi majelis kayak begini, tahu-tahu ada orang datang, duduk, ditempelin lututnya. Ya dah, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijaa rajulun syadidu bayadus thiyab syadidu sawadis sa'ad wala yura alai atharus safar wala ya'rif minna ahad. Ada 4 ciri. Sayyidina Umar perawinya itu Masya Allah, Sayyidina Umar itu orang yang teliti, titen, kesadarannya tinggi. Begitulah ada orang saya dilihat sahabat pada tanya-tanya siapa, oh berarti gak ada yang kenal gitu. 4 ciri. Baju putih, buatnya hadis Pak. Syadidu bayadus thiyab, ya, putih. Syawadis sya'ab, hitam rambutnya, tidak kelihatan bekas bepergian. Orang habis naik kuda kan debu, kumal gitu ya, capek, keringetan dan sebagainya. Ini nggak ada, wajahnya tenang, ajib. Terus ciri yang keempat, salah seorang di antara kita nggak ada yang kenal. Harusnya Sayyidina Umar perawinya ini bisa nebak dong, pasti kalau nggak jin malaikat nih, makhluk gaib gitu ya. Habis itu sudah nempelin, ditaruh tangannya, tanya sama Rasulullah, akhbirni anil Islam. Tanya 4, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, yang terakhir tanda-tanda kiamat. Nabi mah ditanya, oh Nabi. Kalau kita ditanya, pelongo-pelongo. Nabi ditanya, oh Nabi sifat wajibnya apa? Balik. Kok balik? Sifat wajib Nabi? Nah, kalau pertanyaan sifat yang mana? Faton apa faton? Cerdas Nabi itu, ditanya pasti bisa jawab gitu. Ditanya malaikat jawab. Oh Islam 5, rukun apa itu iman 6, apa itu ihsan dijawab. Tanda kiamat mentok Nabi. Akhbirni matas sa'ah. Mulai agak ngeh Nabi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Akhbirni an amaratiha. Jadi apa tanda-tandanya mau kiamat? Kalau kapan kiamat? Nyerah, nggak ada yang tahu. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Nah, ilmu tentang kiamat itu ilmu paling berat. Saking beratnya langit bumi kagak ada yang tahu, disembunyikan sama Allah. Sebab apa? Kalau tahu ilmu kiamat, kapan kiamat, nggak bisa hidup. Langit dan bumi nggak bisa hidup. Kayak bapak dikasih tahu, Pak, kayaknya kayak bapak ini 3 hari ngotiar. Dikasih tahu gitu enak nggak?
Waduh, kalau bapak sakitnya kayak begini biasanya sebulan lah pak. Tenang nggak hidupnya? Makanya kematian disembunyiin sama. Itu kematian satu orang. Loh, gimana kalau kerusakan seluruh alam? Disembunyiin sama Allah. Ya, kan? Karena kalau tahu kiamat ada, habis itu setelah kiamat ada apa? Lam yahna alaihimul aish. Mereka nggak bakal bisa hidup dengan tenang. Gitu. Biar hidup dengan tenang, kiamat, kematian disembunyiin sama Allah, dikasih yang namanya amal, angan-angan, mimpi dan sebagainya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi ada sahabat bingung ajaran Islam kebanyakan kayak tadi ya, Kutubus Sittah 34.000 kata Mbak Ai, Teh Ai tadi. Riyadhus Shalihin aja 1872 kalau nggak salah dalam satu hitungan. Wah, loh kalau kita ngaji kayak begini ya kapan beresnya tuh Pak? Sebulan sekali lagi, satu hari satu bulan. Udah, ustadznya udah modern belum beres kelar kita. Nah gitu. Nah ini ada juga cerita malaikat Jibril turun ngasih pertanyaan, Nabi menjawab, tahu-tahu berangkat aja. Nabi baru ngeh loh, coba balikin itu orang, kejar. Dikejar, udah nggak ada ya Rasulullah. Ya Umar, ada dari mana Sa'id? Ya Umar, tahu nggak kalau siapa yang nanya? Karena Nabi ngerti mana nih muridnya yang ngantuan, mana yang paham. Nabi itu ngerti Pak, sama kita juga. Ya biarin lah. Itu mah kakak artis biarin sih. Nyender langsung berangkat, ada yang begitu. Ada yang paham, panteng gitu, ada gitu. Ada Sayyidina Umar. Ya Umar. Ini Umar, ada Umar. Ngerti nggak lo? Umar ngantuan nggak cocok. Jadi panteng, langsung ditanya sama Rasulullah. Karena tahu ini sahabat ini yang kayaknya perhatian dari tadi. Tahu nggak siapa nanya? Sayyidina Umar ini punya 4 ciri tadi, tapi nggak kemeroh kayak kita. Apa kemeroh itu? Sok tahu, belagu. Nah, ini gaya-gaya kita kebanyakan tuh. Malu, kurang ngaji begitu. Gitu, sok tahu. Sahabat kibar, sahabat sekelas Sayyidina Umar bisa ngejawab saja. Nanti contoh lagi hadis tentang Hajjatul Wada. Rasul pokoknya kalau Rasul ngasih pertanyaan semuanya pasti langsung beradab. Ya. Nabi pernah tanya pas Hajjatul Wada, namanya haji itu tanggal berapa kan? Ada haji tanggal 1? Nggak ada. Namanya haji tanggal berapa? 10 bulan. Oh, semua orang tahu itu. Ya. Nabi tanya, ayu yaumin hada? Ini hari apa? Harus siapa? Ini hari haji. Gitu. Ini hari Arafah, ini hari gitu. Tahu coba. Ayu syahrin hada? Bulan apa nih? Bulan haji ya Rasul. Tapi nggak ada sahabat ngejawab begitu, nggak ada. Saking topnya ta'zim dan adabnya para sahabat. Ya, moga-moga kita dikasih adab dan ta'zim sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad. Kenapa? Supaya kita mendapatkan seperti yang didapatkan sama para sahabat. Itu kalau Sayyidina Umar ngejawab, udah selesai, jawaban doang itu, nggak ada lagi yang didapatkan. Tapi begitu Sayyidina Umar pakai adab, tahu nggak siapa yang bertanya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Harusnya jawabannya cuma satu, ya toh? Itu Jibril. Selesai. Ini enggak. Adab itu membuka rahasia yang kadang-kadang kita nggak tanya, nggak minta, dikasih sama Allah. Catat. Apa tadi? Adab itu bisa membuka rahasia Allah. Apa yang tidak kita minta dan kita pikirkan, tidak kita bayangkan, bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Tadi hadis Jibril. Begitu dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam, pertanyakan
Manis sa'il, siapa yang bertanya? Bertanya gitu. Jawabannya apa? Singkat, Jibril, selesai. Tapi Rasul jawabnya bukan singkat begitu. Apa jawabannya? Dakum Jibril, itu malaikat Jibril, ada bonusnya nih. Gitu. Kita kalau beradab begitu. Pertanyaan, permasalahan kehidupan kita dikasih sama Allah, gitu. Plus yang nggak kita minta, yang nggak kita tanya, selama kita hadir di majelis beradab sama Allah, menjalankan perintah Allah, dikasih semua sama Allah. Amin, kabul. Nah, ini dalilnya tadi. Oh, tenang aja, pokoknya datang aja dulu deh. Iya toh? Datang aja dulu majelis. Siapa yang ngatur tadi hujan atau berhenti dah? Pak RT nggak berhentiin? Nggak bisa. Pak Lurah nggak bisa. Udah datang aja tenang. Wah, hujan, beradab. Oh, mungkin saya harus dicuci sama Allah. Gitu. Nah, coba kalau ya hujan, paling sepi tuh. Belum apa-apa ngomong sepi. Coba. Ini hujan pengajian sepi nggak nih? Alhamdulillah. Makan rame deh Pak ya. Loh, hujan itu barok. Ada dalilnya nggak? Gitu. Barokah hujan itu. Orang sekarang aja kurang ngaji, akhirnya hujan pilak gitu. Hujan mau pilak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jadi kalau nggak ngerti, pakai adab, tanya. Ini pengajian apa? Mau kemana? Gitu. Ya, itu yang bakal menjawab permasalahan. Menjawab permasalahan itu pertanyaan sebenarnya. Wah, hidup saya penuh masalah. Artinya mah hidup saya penuh pertanyaan. Kenapa kok penuh pertanyaan? Karena kagak punya jawaban. Nah, jawabannya itulah ilmu. Itu. Maka setiap majelis ilmu, wah nanti dapatnya ngajinya itu lagi. Nah, orang nggak beradab kan begitu kan. Sering nggak kita ngaji? Ngaji kita apa? Itu apa? Ngebahas apa? Wudhu, sholat, itu lagi. Nggak beradab itu. Betul nggak? Iya. Padahal kalau dia beradab aja dulu, ngaji aja dulu, gitu. Adab jaga, kerentek hati kita itu Allah tahu nggak? Tahu. Kita jaga adab sama Allah, yang penting ini wajib ngaji itu. Akhirnya kita datang, ya dikasih tadi apa yang Sayyidina Umar ditanya dikasih jawabannya, yang nggak ditanya pun, yang nggak diminta dikasih sama Rasul. Apa itu? Dakum Jibril. Habis itu ada bonusnya, atakum yu'allimukum dinakum. Datang dalam rangka apa? Dikasih tahu tujuannya. Dalam rangka mengajarkan agama kepada kalian. Jadi agama kita diringkes sama malaikat Jibril cuma satu majelis. Satu majelis. Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Kita ngerti ini berarti kita paham apa yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Islam? Fikih. Apa iman? Tauhid. Apa ihsan? Akhlak. Makanya kata para ulama, 3 ilmu ini namanya ilmul bina. Ilmu membangun. Membangun apa? Membangun sosok manusia supaya jadi muslim. Namanya bangunan, masa pondasi toh? Enggak, kan ada tahapannya. Tahapan kita pertama Islam. Gitu. Bapak sekarang sampai derajat mana nih? Islam atau sudah naik mukmin, naik iman? Nah, dicek. Pernah nggak ngaji? Sudah ngamalin belum? Gitu. Kalau sekolah Bapak kelas berapa? SD, SMP, S1? Ada jawabannya. Bab agama Bapak nyampe mana? Jawabannya tanda tanya, tanda seru, tanda kutip. Ya dah. Nah, pelajaran Islam, pelajaran iman naik, ya dah, panggilannya jadi mukmin, naik lagi muslim. Ada masalah. Monggo. Naik lagi muslim.
apa? Muhsin, maaf. Nah, muhsin inilah yang masuk kategori alladzina an'amallahu alaihim. Begitu nyampe muhsin baru kerasa nikmatnya kehidupan dunia sampai akhirat. Di bawah itu mukmin kadang-kadang nikmat, sering gitu. Tergantung derajat keimanannya. Bid'un wa sab'un, 70 sekian cabang keimanan. Gitu. Di antaranya yang paling kecil nih, mumpung nih ada Pak RT nih. Yang paling kecil apa? Imatutul adza 'anit thoriqi shadaqah. Minggirin gangguan di jalan. Gitu. Malah dikasih polisi tidur. Panjang lagi. Saya tanya, polisi kalau tidur ganggu nggak? Apalagi lagi bangun. Tidurnya polisi aja loh. Itu berapa orang yang diganggu? Semua yang lewat. Gitu. Gitu. Yang dipermasalahkan tuh jangan itunya. Gimana kita membangun warga kita, masyarakat kita supaya muslim. Muslim selatandarnya apa? Man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Kalau kita memang benar orang Islam, nggak ada orang yang terganggu sama lisan kita dan sama tangan kita. Ajib nggak orang Islam itu? Kok dibilang teroris? Sekarang coba, saking parahnya orang kafir itu menghina, memfitnah umat Islam sampai di jangankan manusia, binatang, tumbuhan pun orang Islam nggak boleh ngeganggu. Nggak boleh ganggu. Selamat semua, damai. Asal itu salam, damai. Ucapannya assalam. Gitu. Wah, kita yang disuruh, dianjurkan memulai perdamaian, menyebarkan perdamaian. Rasul begitu nyampe ke Madinah, khutbah yang pertama disampaikan, ayyuhan nas ufshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah damai, salam. Bukan ucapkan salam, bukan begitu. Assalamualaikum, 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 gitu enggak. Tapi gimana menebarkan perdamaian? Orang nggak ribut, damai itu kelihatan dari apa dulu sebelum omongan? Kelihatan dari mana dulu? Muka. Gitu. Makanya ada hadis walau antal qa akhaka biwajhin taliq. Itu sedekah itu. Walaupun Anda hanya sekedar menemui teman Anda, tetangga, orang yang berpasan dengan wajah senyum, itu sudah sedekah. Itu sudah perdamaian. Orang sekarang coba kalau ketemu nyapa nggak? Noleh aja kagak. Apalagi senyum. Ini sejak kapan umat begini nih Pak RT? Ini sesama warga apa di RT apa? Rukun apa ribut? Ribut tetangga. Itu kan kelas ya. Pertama rukun tetangga. Habis itu setelah bertetangga jadi RW, rukun warga. Itu sudah benar sebenarnya. Cuma dari mana supaya bisa mencapai ke sana? Dari sini dulu. Ngaji dulu. Kalau di RW kagak ada pengajian, kagak bakal bisa rukun, ribut wae. Gitu. Ribut warga, gitu akhirnya. Apa yang diributin? Panitianya dulu yang ribut. Iya. Sekarang acara apa aja pasti panitianya dulu yang ribut. Apa yang diributkan? Jatah panitia. Oh kan? Gitu kan? Konsumsi dulu. Wah, jangan ini. Oh, maulidan. Oh, ada besek diintipin sama panitia. Oh, ini daging nih, jatah panitia nih. Ya, gitu. Ribut nggak akhirnya? Ribut. Gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali
Nah, udah ajaran Islam itu Islam, iman, ihsan. Nah, setelah dibangun sampai derajat ihsan, moga-moga Allah nyampaikan kita semua insya Allah. Nggak tahu berapa tahun gimana caranya ya Allah. Moga-moga disampaikan sebelum meninggal insya Allah ya. Nyampe derajat ihsan. Baru kalau sudah ihsan, dapat kenikmatan dari Allah, masuk ke dalam yang Fatihah itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab setiap hari kita 17 kali loh Pak, minta jalan lempeng, minta jalan lurus, istiqomah. Giliran ada program yang sudah lempeng, lurus, istiqomah, sudah ada hadirnya, malah kagak hadir ya. Itu kita di Darul Futuh alhamdulillah semua pengajian Allah kasih pertolongan, nggak kasih bolong sama Allah. Program khotem kagak pernah bolong, program budak kagak bolong, program ini kagak bolong. Udah istiqomah, semua merasakan hasilnya, dikobul, dihajat, di macam-macam. Ini malah kagak. Apa sih maunya? Apa sih maunya? Pengen apa? Nggak ngerti apa? Kita sholat itu minta 3 apa? Minta salah satu dari 3 jalan yang enak, jalan yang gak enak, cilaka, jalan yang keliru. Intinya Fatihah begitu. Siapa yang hidupnya enak? Ayo coba. Pasti kan jawabannya beda-beda kan? Ajar kita yang hidupnya enak cuma 4. Supaya gak multi tafsir, Allah menafsirkan sendiri. Apa tafsirannya Fatihah? An'amta alaihim, ditafsirkan di surah An-Nisa. Siapa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Makanya setiap malam digeber kita minta setiap tarawih. Ya dah. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. 4 golongan inilah orang yang hidupnya nikmat asli dari Allah Ta'ala ketika seseorang mencapai derajat ihsan. Nah, Islam aja belum beres kok, ngaji fikih kagak, ngaji iman kagak. Pak Ustaz, kok hidup saya penuh dengan ujian. Sekolah di mana tiap hari ujian? Nggak ada. Gitu. Ujian itu semester, triwulan gitu. Allah bilang marrotan amarrotain, sekali atau 2 kali setahun itu. Dikasih ujian, dikasih teguran sekali 2 kali. Nah, mikir nggak mikir ya udah. Habis dikasih peringatan dikasih apa biasanya? Habis dikasih SP1, SP2 habis diapain? Dikeluarin, nggak tahu deh, terserah deh, nggak diurusin sama Allah. Nauzubillah gitu. Nah, jadi target kita jangka panjangnya nih muhsin. Apa muhsin? Jadi orang soleh. Naik lagi orang soleh, masuk Pak derajat al-wilayah, kewalian. Kita ini sebenarnya sudah wali semua. Wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali murid. Kepingin cepet lagi, cari mantu jadi wali nih, nikah. Iya. Pengen cepet jadi wali, nikahin anak. Itu wali ini nikah. Tapi kadang-kadang ada ayat menyatakan Allahu waliyul ladzina aman. Allah lah yang menjadi walinya, menjadi penolong, ya, teman setia bagi orang-orang yang beriman. Allah ja'alna wa iyyakum minhum. Nah, jadi apa dalam doanya orang beriman itu? Akhir surat Al-Baqarah, anta maulana, engkaulah maula kami, anta waliyuna, anta maulana, hampir sama maknanya ya. Kita menyatakan itu. Tapi kalau kepepet minta tolong ke siapa? Lapornya ke siapa? Duluan lapor ke Pak RT apa lapor ke Allah? Gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini sekarang pendidikan yang mengajarkan kepada kita, ngajak kita untuk tujuan sampai muhsin, soleh, wali, ini nggak ketemu.
Ada jurusannya di fakultas apa? Jurusan soleh gitu. Ada. Universitas apa Pak? Nah itu makanya saya bilang tadi, kita ini korban sistem. Makanya kadang-kadang saya itu bingung, Pak Ustadz doain Pak Ustadz anak saya supaya soleh. Ya udah ngerti sebenarnya. Karena ulama kita itu dari dulu ngejelasin. Cuma nggak dirinci gitu loh. Ibarat kayak bapak-bapak nyuruh anaknya beliin bakso ya. Apaan Pak bakso? Nah yang bulat-bulat. Akhirnya pulang bawa tahu bulat. Dia saya ngejelasinnya cuma sekedar bulat begitu aja. Bukan yang ada tepung-tepungnya. Sepotong lagi ngejelasin. Berangkat lagi dapat apa pulang? Cilok, cimol. Ini mah tepung doang, nggak ada daging-dagingnya. Yang ada dagingnya. Nah, pulang lagi dapat apa? Bakso. Gitu. Ya, ini mah nggak asli gitu. Jadi ngejelasin itu yang komplit supaya nggak salah persepsi. Gitu. Kalau kepengin komplit ngaji sebulan sekali, bingung saya. Gitu. Ini disuruh sulapan, Mbak. Gitu. Semoga-moga dikasih paham semua, insyaallah. Gitu. Selebihnya mah kita serahkan sama Allah pokoknya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Ini pelajaran 3 untuk membangun. Yang terakhir ini supaya bangunan tadi tidak roboh lagi gitu loh. Begitu sudah jadi soleh, nggak ngerti tanda-tanda kiamat, luntur solehnya jadi mukmin, turun lagi. Sudah jadi iman, nggak ngerti tanda-tanda kiamat, luntur jadi muslim. Orang muslim nggak menjaga keislamannya di akhir zaman, nggak ngerti perubahan zaman, luntur jadi munafik, jadi fajir, jadi fasik, dan seterusnya. Gitu. Kalau nggak dijaga dengan ilmu yang keempat tadi, ilmu perubahan zaman, disebut sama para masyayikh kita, para ulama, fiqhut tahawulat, memahami perubahan. Jadi udah kalau kayak begini ini gimana jalannya? Kalau itu belok kanan, belok kiri, begini begitu. Dikasih kita peta perjalanan komplit, ilmu yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa? Jadi orang kakak bingung. Ilmu masa lalu punya kita 1500 ayat, 25 cerita para nabi. Apal nggak satu-satu? Tentang apa itu? Tentang masalah anak ada, anak bandel ada, anak soleh ada. Anak yang bandel kayak siapa? Anak yang soleh kayak? Cerita rumah tangga, cerita asmara, ada nggak? Ada semua, komplit. Gitu. Cerita rumah tangga, cerita tetangga, cerita bangsa, negara, damai, perang, jual beli, cerita apa aja. Masalahnya apa? Nggak dikaji. Ibarat kita beli HP, buku petunjuk, apa dia kecil itu? Petunjuk manualnya itu, nggak dibaca. Gitu, main colok aja, ternyata tegangannya beda. Ngebul nggak tuh? Ngebul tuh apa itu? Nah, jadi ada ilmu yang kecil di buku itu, isinya pokok. Di situ ngejelasin nggak HP-nya bisa dipakai ngedit, bisa nggak? Ada penjelasan nggak? Nggak, itu ilmu wajib. Gitu loh. Makanya ulama nanti dalam sejarah, ya Masya Allah, jazakumullah ta'ala ahsanal jaza ulama-ulama kita terdahulu ya. Semoga Allah yang membalas, diampuni dosa-dosa, diangkat derajatnya semua para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sudah menjaga agama ini utuh nyampe ke kita. Islam dikarang tentang fikih, mulai yang kecil naik dikit, naik lah sampai gede, berjilid-jilid. Sekarang fikih, ilmu fikih ya, yang 1 madhab, yang 4 madhab, yang fatwa, mausu'ah, yang terakhir meninggal Syekh Syekh Hasan Hito itu mau ngarang mausu'ah 150 jilid, baru nyampe 80 udah meninggal. Nah,
Yang ada Mausu'ah Kuwaitiyah 45 jilid. Nah, ada di Dogoriung tuh. Oh, kapan beresnya? Imam Nawawi ngarang, Masya Allah, jadi 27 jilid. Ilmu fikih paling tipis aja sekarang umat Islam, Safinah aja kagak beres-beres, kagak ngerti. Yang wajib doang urusan HP. Apa sih wajibnya? Paling kita tahu bagaimana ngecas, ngisi pulsa, Mas. Kalau nggak mau tahu itu, bodo amat Pak, yang penting saya mah bisa ngedit, yang penting saya bisa ngerekam. Lu bisa ngedit ilmu apa aja tentang HP, ngerti? Gitu. Wong foto dirubah, wong video dipotong-potong, wong bikin ini, bikin itu, dipakai untuk trading, dipakai untuk SMS, video call, rapat. Tapi ngecas kagak ngerti gimana kira-kira? Belum, nggak bisa. Sampai kuliah jurusan apa saja ngaji Safinah kagak ngerti, kagak paham konsep hidup Anda. Berhenti di tengah jalan hidup Anda. Berhenti ketenangan rumah tangganya, berhenti ekonominya, berhenti kesehatannya, berhenti segala yang bisa dia nikmati. Tadinya enak dicabut sama Allah Ta'ala, jadi nggak enak hidupnya. Sudah di tengah-tengah surga kadang-kadang nirwana, tiba-tiba dikasih pelang depan rumah, dijual. Mau pindah dari surga, pindah kemana tuh? Pindah kemana? Loh, itu kan sudah perumahan, judulnya surga, nirwana kan gitu. Ada yang dijual nggak? Kenapa itu? Nggak tahu. Pasti kalau dicek kagak ngaji. Semuanya kembali ke sana permasalahannya. Meninggalkan kewajiban apa? Ngecas. HP pointer, ini pointer, wah, main game apa aja ngerti, ngecas doang kagak ngerti. Kita bilang apa orang kayak begini? Orang kayak gini, Pak, habisnya kok mati ya? Kemarin bisa kok saya pakai game, kemarin saya pakai ini bisa. Kenapa kok tiba-tiba mati? Sama kayak orang tiba-tiba istri saya kabur, ada nggak yang gitu? Tiba-tiba anak saya, tiba-tiba gaji saya, pekerjaannya, pabriknya tutup. Tiba-tiba semua. Dari mana itu? Sistem kehidupannya dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab? Allah bilang wajib. Hadisnya pada apa? Tolabul ilmi. Semuanya bisa. Faridun. Giliran praktek kagak ngaji, tenang saja. Pak, ada pengajian? Mangga di payun. Tak tunggu kabarmu. Kalau nggak ngedrop ente, gitu. Hadirin. Makanya Rasul nggak peduli. Udah dikasih tahu, in alaika illal balaghul mubin. Ya Muhammad, tugas kewajiban lu nyampein. Ngecas ya, beriman ya, percaya ya. Nggak percaya, justru saya nggak percaya. Ya wis, tinggal sama Rasul, tinggal hijrah, tinggal perang. Lama-lama macet dah. Kembali lagi masuk Islam gitu. Nah, ini ada Islam dalam sejarah gede, dikecilin, gedein lagi, kecil, ganti kita. Nah, nanti kita syukur-syukur kita bangun secara simultan. Ngaji fikihnya ada, ngaji tauhidnya ada, ngaji akhlak tasawufnya ada, supaya jadi manusia benar. Syukur-syukur komplit lagi, tahu ilmu Islam utuh, itu yang diajarkan sama Rasulullah. Ilmu masa lalu ada, ngerti. Anak bandel. Kenapa anak bandel? Kata kuncinya apa? Ma'al kafirin. Kenapa anaknya Nabi Nuh itu kok nggak mau naik kapal? Ya toh, jarang duduk sama abahnya. Makanya anak saya tak bawa. Ada nggak? Ada tuh. Sebab dulu anaknya itu nggak dibawa, nggak mau. Bapaknya ngajak, ya bunayya rekam ma'ana. Bapak ngajak nggak itu? Ini sekolahnya nggak punya anak semua ini. Diajak kakak. Anaknya mau nggak diajak? Gitu. Ngajaknya telat Pak. Telat. Itu anak Nabi Nuh itu
gitu. Tapi penyakitnya apa? Sering bersama siapa? Itu penyakitnya. Begitu diajak irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, jangan sama-sama orang kafir. Akhirnya apa? Ketularan. Allah menurunkan wahyu, bakal ditenggelamin semua seluruh kemanusiaan, modal kabeh, karena penyakitnya satu, nggak beriman, nggak percaya sama Nabi dan Rasul, nggak percaya sama Allah. Allah mutusan, dia disampaikan. Orang bertanya, mana nggak ada, diejek, diledek, ya sudah, dikasih tempo 950 tahun sampai ganti generasi, tetap aja ilmu wahyu nggak berubah. Itu 950 tahun berapa generasi itu? Nggak tahu, menteri pendidikannya ganti berapa kali itu kayaknya. Ya, 950 tahun Pak. Pelajarannya ganti nggak? Kagak, tetap la ilaha illallah. Itu ajaran kenabian begitu dari dulu sampai sekarang, kagak ada ganti kitab, kagak ada. Tapi kan kita senang, gitu. Anak kita disuruh yang ganti-ganti apa yang tetap. Nah, ada masalah kan? Gitu. Buku anak kita tuh yang dipelajari gonta-ganti apa tetap? Ya kenapa sih? Tapi ngomongnya pengen anak soleh, udah jelas kagak ada jurusannya kok. Itu kan konslet dari pola berpikir kita. Tetap, woy. Saya dulu konslet, bingung ini kenapa? Orang saya dulu ilmu itu warisan dari kakak kok, buku itu. Ya, kakak saya kelas 6, saya naik kelas 6, ya bukunya kakak saya pakai. Sekarang kakak bisa. Saya tanya, warung yang laris resepnya itu gonta-ganti apa sejak zaman dulu? Ya kalau sudah kandung enak, udah nggak usah dirubah, kan gitu. Kalau memang sudah benar, pakai dirubah kan? Enggak, makanya Allah menciptakan segala sesuatu, nggak ada serinya. Nyamuk seri 1, nggak ada. Ciptaan manusia, ya tak? Masuk. Ciptaan manusia pasti ada serinya. Seri 1, manusia nggak ada seri. Dari dulu manusia nggak begini udah. Ukurannya doang diturunin sama Allah. Rasul cerita di Sahih Bukhari. Dulu kita ukurannya itu 30 meteran. 30 meter lah, Nabi Adam. Situ nazra'an. Ini namanya ilmu sejarah. Kalau sejarah itu nggak boleh kita sampaikan kalau nggak ada riwayatnya dari sumber primer. Gitu. Apa sumber primer? Apa sumber gitu? Nah, yang ngomong siapa? Rasul. Tahu dari mana? Dari Allah yang menciptakan. Oh, sudah, itu sumber primer. Gitu. Nanti bener nggak? Pertanyaannya, ada yang ngebantah? Kalau nggak ada, ya sudah bener nanti. Sejak zaman dulu Allah nyatakan tiada Tuhan selain Allah. Ada yang ngebantah? Yang ngaku ada, saya Tuhan. Ternyata ya, artinya apa? Teori ini bener gitu loh. Nggak ada yang ngebantah sepanjang sejarah. Allah mengutus para nabi rasul. Ternyata para nabi rasul saling kenal. Nabi kenal dengan Nabi Yunus. Rasul di Mekah. Sayyidina Adas bertanya, itu dari mana? Dari Ninawa. Oh, baladu rajulun soleh Yunus ibni Matta. Oh, itu kotanya orang soleh Yunus putra Matta. Bingung. Orang kampungnya kakak ngerti. Tahu dari mana kok sama Yunus? Kita aja di kampung itu nggak tahu bapaknya itu Matta. Ini kok tahu? Oh iya, kita sama-sama satu kerasulan gitu loh. Artinya apa? Dalil Nabi dan Rasul dari dulu saling kenal. Nah, begitu Allah menyatakan premis la ilaha illallah Allah. Ini buktinya, saya mengutus para rasul. Utusan saya semuanya mengaku. Ada yang ngebantah nggak? Nggak ada. Artinya ini teori sudah benar pasti gitu loh. Apa ilmu pasti itu? Absolut sudah, mutlak. Ya, makanya kalau udah mengucapkan la ilaha illallah pasti sukses, pasti masuk surga. Karena absolut itu. Nah, kita nggak ngerti, akhirnya kacau itu. Apa makna la ilaha illallah? Nggak paham, waduh kacau. La ilaha illallah ya harus Islam, iman, sampai derajat ihsan. Kalau kepengen enak, kepengen selamat doang ya monggo. Kalau saya naik mobil kepengen enak atau ada goncang-goncangnya, kepengen yang enak kan gitu. Hidup itu yang enak gitu. Itu yang kita minta setiap hari. Nah, caranya gimana? Ilmu wajib, jangan nggak tahu. Apa ilmu? Ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi fil waqi'. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan yang
aslinya, itu baru berilmu. Artinya kalau ditanya bisa ngejawab, berarti Anda berilmu. Kalau kita ditanya, Pak, ini apa? Bisa ngejawab? Oh, jawab. Oh, itu mah minuman ini. Gitu. Oh, berarti punya ilmu. Kalau ditanya tentang yang wajib nggak tahu, berarti belum ilmu. Wah, yang penting sholat nggak bisa. Anda sudah benar amalnya, tapi ada kewajiban ilmu yang kita nggak tahu. Di sini nih masalah kehidupan nanti. Ya, Anda ngeces, tapi nggak ngerti colokannya model apa, Type C atau data atau gitu. Apalagi yang canggih cuma ditempel gini doang. Saya kamu ngeces, udah tak tempelin gimana sih? Kok kagak bisa? Ini masalah nih. Dia nggak tahu ilmunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kedepannya kita kaji dulu yang wajib dulu. Yang wajib fikih, tauhid. Apa tauhid? Iman. Apa sih maksudnya beriman kepada Allah? Kita mengaku, tapi ngerti nggak? Nggak ngerti kalau ditanya. Bagaimana kita percaya kepada Allah? Nggak paham. Apa sifat wajib bagi Allah? Nggak ngerti. Apa buktinya? Nggak ngerti. Gitu. Makanya sampai ada akidatul awam, akidahnya orang awam. Gitu. Akidatul awam belum beres, berarti jadi orang awam aja belum. Gitu. Nah, nanti maju lagi ilmu akhlak standar minimalis. Ya, bagaimana kita mengolah batin kita ketika kita menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jadi kita ngaji, kita yang dipikirin sudah, wah saya disuruh sama Allah, nanti berarti sama Allah. Gitu. Wah, ini orang kayak begini, top ini. Derajatnya sudah ihsan. Soleh sudah. Naik lagi wali. Wah, bahaya, Pak. Udah wali itu, waduh, jangan macam-macam sama orang model kayak begini. Allah nggak terima, ngamuk bisa-bisa, perang sama Allah. Gitu. Jangan coba-coba. Gitu. Nah, moga-moga kita disampaikan semua sama Allah Ta'ala. Nah, dari yang kecil dulu, nanti naik bertahap. Ya. Kenapa diwajibkan? Ya, itu saya tanya. Nokia, Samsung, merek-merek elektronik dan sebagainya itu, kenapa ngasih tahu buku kecil itu? Untuk kepentingan siapa? Untuk pengguna. Jadi Allah ngasih Quran itu bukan untuk kepentingan Allah loh. Gitu. Supaya kita yang menggunakan kehidupan yang dikasih sama Allah ini, menggunakan badan kita itu benar. Makanya dalam ilmu akhlak, fikih, tasawuf yang paling kecil, bidayatul hidayah nanti, itu apa sih beradab itu? Beradab sama Allah dulu. Ngikutin aturan Allah dulu. Allah kepilihnya apa? Ya kita hidup gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya dibahas cuma urusan gitu-gitu doang. Kayaknya gitu-gitu doang. Tapi kalau kita nggak ngerti, gitu, kayak orang punya mobil, kalau mau dipakai dipanasin dulu nggak? Panasin dong. Kenapa nanti pakai dipanasin dulu? Pakai aja langsung. Kita nggak ngerti apa kaitannya dengan mesin, ya dah. Tapi kalau langsung dipakai, langsung dimatiin lama-lama, sama juga. Kita bangun tidurnya itu pemanasan dulu nggak? Baca doa dulu nggak? Enggak, lagunya salah kok. Coba lagunya bangun tidur. Itu salah kita itu di situ. Di apa? Kenapa? Baru sadar, Pak. Iya, kita ini dikasih sistem ajarannya itu salah. Bangun tidurku terus doa, harusnya begitu. Kebiasaan Nabi coba sampai diteliti sama orang kafir di Sahih Bukhari, wa kana yamsahu wajhahu. Nabi bangun tidur mengusap wajahnya. Itu diteliti sama orang Jerman, sama universitas, apa? Ternyata menyebabkan muka kita ini jadi awet muda. Yang jerawatnya jerongot dah, yang jerawatnya numpuk di situ. Itu nggak percaya soalnya. Bagaimana menata muka versi Nabi, ajaran Nabi, nggak ngerti dia. Dia nggak seneng wudhu, seneng bedakan, seneng pakai. Kayaknya muka lihat ini. Saya tanya, masih
lebih muda dari saya, tapi muka casingnya sudah jadul. Nah, lihat mukanya coba. Gitu. Ini casing rusak semua. Sebab apa? Wudhu salah. Gitu. Bangun tidur salah. Adabnya nggak jalan semua. Kita ini korban lagu semua kayak ini. Gitu. Akhirnya hidup kita nggak jelas. Gitu. Makanya ini alhamdulillah ada kesempatan majelis. Ayo kita berjuang bareng-bareng sampai jadi majelis insya Allah. Ya, Allah kasih kita ini sebelum apa yang paling wajib dulu, urusan ini sudah nggak ada lagi. Kita gaji lancar, punya rumah, punya mobil, punya semuanya, ngaji kagak, tak tunggu tanggal mainnya. Iya, paling 5-10 mentok sudah. Paling lama bertahan 30 tahun. Habis itu Allah cerita, wa'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Mentok sampai segini. 5 periode. Tadinya main-main. Habis itu agak serius dikit lahu. Sendaguro, lihat anak kecil. Kata para ulama per 7 tahun. Main 7 tahun, biarin. Kalau perlu bimbing. Ketahui main apa. Bapak sekarang gamenya anaknya nggak tahu, ibunya nggak ngerti, salah itu. Kudu ngerti ini game apa pengaruhnya. Tanya ke Mbak Ai tadi, ke Teh siapa? Teh Ai. Nah, si Dola lah, tanya si Dola tuh tanya. Ini game apa pengaruhnya, ini maksud tujuannya gitu. Allah yang suruh. Wa'lam, ketahuilah kehidupan di dunia ini isinya cuma 5. Ada kehidupan yang lain, tidak hanya 5 dia. Gitu. Main, sendagurau, habis itu mulai dandan. Per 7 tahun, umur 15 tahun mulai ngaca, lama amat gak beres-beres. Ayo berangkat, tar, masih tadi lagi miring kanan, miring kiri, diputer-puter. Nah, kasih tahu kenapa Allah menurunkan pakaian, untuk apa tujuan pakaian, apa maksudnya pakaian, adabnya pakaian kemana, mana pakaian yang haram, kapan kita dandan haram, kapan dandan wajib, kapan dandan mubah. Bapaknya, ibunya kudu ngerti. Kalau enggak, anak kita, istri kita dandan setiap hari ketika kita ada atau kita nggak ada. Jadi bapak-bapak dah. Ya dah. Karena Pak, istri dulu bapaknya nggak ngajari. Kan ibu-ibu kan cuma 2, hidup sama orang tua sama suami. Pertanyaannya, lama mana hidup sama orang tua sama suaminya? Makanya yang dikebukin nanti bapaknya atau suaminya. Karena yang paling lama. Dulu sama mertua itu anak baik, begitu sama bapak kenapa kok jadi begini? Betul nggak? Iya, dulu istri kita baik nggak? Waktu awal masih ingat kan? Udah lupa. Dulu banyak komen, banyak ngomel nggak? Enggak. Sekarang jangan maksud RCTI. Nah, masalahnya dari mana? Gitu. Oh dulu enggak kok. Nah, jangan-jangan kita, makanya suami yang dikitop. Bagaimana ngurus istri, kudu ngerti. Gitu. Zinatun umur 14. Masya Allah. Dulu sahabat ada yang nikah 10 tahun nikah, punya 11 tahun sudah punya anak. Jadi jarak anak sama bapak umur 11 tahun. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As itu yang tadi kita bahas. Tapi jadi anak luar biasa, ya, karena bapaknya ngedidik. Oh ternyata bapaknya Safirul Quraisy. Bapaknya ini orang intelek, delegasinya Quraisy. Gitu. Jadi utus untuk ngadepin bangsa raja-raja itu beliau, Sayyidina Amr bin As. Wah, habis itu 15 tambah 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sampai 22 mulai beda kehidupannya. Apa tadi? Wazinatun, habis itu watafakhurum bainakum. Mulai bangga-banggaan. Gimana kabar lu? Udah kerja? Wah, kerja di situ. Ngapain itu? Mah gajinya kecil. Wah, ini gajinya. Lu, wah,
pakai motor wae, hujanan coy, mobil. Padahal mobil bapak ngutang kredit lagi, belagu amat tuh. Tinggal di mana? Ya biasalah. Ya, mana tinggal di sini coy, perumahan Azim. Padahal dia ngeredit juga. Yang bisa ngeredit, yang pilot diomeli sama dia diledek. Lu aduh nyempil di kolot, wah rumah sendiri coy, lebih. Betul nggak? Iya, kehidupan tuh begitu ceritanya. Sampai kapan tuh? 7 tahun lagi. 22 tambah 7, 23, 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Umur 29 mulai ganti kehidupannya. Apa? Watakatsuru fil amwal wal aulad. Gimana bro? Ada kemajuan usaha? Wah, anak sudah buka cabang. Cabang doang dibuka. Ya dah. Anak lu berapa ya? Gitu. Dari dulu cuma 1. Wah. Anak sudah gitu. Bangga-banggaan, banyak-banyakan anak perusahaan, anak cabang, gitu. Apa aja sih? Banyak-banyakan, mentok. Allah cuma cerita fil amwal wal aulad. Habis itu beda cerita. Kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Seperti tadinya hujan Allah turunkan, tumbuh hijau, lama-lama nguning. Itu semua kehidupan manusia mentok tambah menguning. Saya bilang berapa tadi? 30 tahun. Kalau 7 kali 5, 35. Gitu. Umur 35 mulai turun grafik. Gitu. Mulai turun. Kalau nggak bener nih, 7 pertama nggak bener, 7 kedua nggak bener. Ya dah. Harusnya perhiasan yang paling harus kita hias itu berhias dengan apa coba? Nah, ada pelajarannya nggak? Dulu bapak ngajarin nggak? Gurunya ngajarin nggak? Nah, ini tak kasih tahu. Pemuda itu harusnya berhias dengan apa? Kata Imam Syafi'i, "Malam yatajarra' dhulla ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak pernah menelan hinanya mencari ilmu, dia bakal menelan pahitnya jadi orang bodoh sepanjang hayatnya. Faman fatahu ta'limu 'inda syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang kehilangan masa mencari ilmu ketika masih muda, maka kalian kasih takbir 4 kali karena dia sudah meninggal duluan sebelum dikubur. Idil fata bil ilmi wat tuqa fa illam yakuna fala i'tibara lidatihi. Sesungguhnya pemuda itu perhiasannya, kebanggaannya bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dipraktekkan, beramal, bertakwa. Nggak bisa dicabut sama orang. Saya cabut ilmu saya, nggak bisa. Istiqomah kita siapa yang bisa? Nggak bisa. Ada yang hakiki, yang asli. Kita punya anak begitu umur, nah, latih istiqomah, ajari ilmu yang bisa dia banggakan. Ilmunya taunya maaf ilmu mesin, ya itu tukang mesin, ngoprek, ngurusin mesin, udah mentok segitu kita. Ada ilmu yang tinggi lagi gitu ya. Nah, ini harus jadi perhiasan kita, kebanggaan kita. Wah, saya sudah hafal sekian. Oh, ini ayat Quran hafal, hadis hafal. Oh, saya punya guru, ulama ahli ini. Wah, itu bangga. Takwa. Sekarang nggak ada. Masya Allah. Apa yang dibanggakan sama anak muda kita sekarang coba? Nggak ada. Fa'illam yakuna, kalau tidak ada ilmu, nggak ada ketakwaan, fala i'tibara lidatihi, maka dia tidak ada hitungannya, tidak dianggap. Gitu. Istrinya kagak nganggap, mertuanya kagak nganggap, anaknya kagak nganggap. Bapak mah tahu apa? Ada nggak anak yang begitu? Ada. Bapaknya kayak gimana ini yang digituin sama anaknya? Tadi, yang tidak berilmu dan tidak bertakwa. Tapi kalau suami berilmu bertakwa, ya bapak berilmu bertakwa, jangankan istri dan anaknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama.
di barisan orang yang beriman pun jadi barisan orang bertakwa pun beliau jadi imam. Itu. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita ya untuk bisa berilmu dan diiringi dengan anugerah berikutnya bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui insyaallah. Ya itu tadi, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu saja tiap hari. Ya, benar kita ngecas, benar kita ngisi pulsa, silahkan Anda pakai HP, pakai kehidupan untuk apa saja, nggak bakal bermasalah. Itu saja mungkin karena ini ada hajatnya. Sementara pertanyaannya ditumpuk aja dulu, ditampung. Bulan depan langsung tanya jawab gimana gitu ya. Itu saja. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Kiai Ahmad Said yang sudah memberikan ilmu dan